Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Apakah ada yang sakit? Gak ada, Pak. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin berbagi kelas. Kalau ada yang sama-sama di sekitar mau dibuang untuk penduduknya mau dirapatnya kosong satu, apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, baik, untuk salah satu siswa untuk membaca doa pada pagi hari ini untuk Bang Hasan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan berdoa. Baik, sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini yang merupakan materi yang berjudul khutbah, Bapak akan melakukan speaking. Baik, kita membahas untuk teman-teman dulu ya. Pertama, semangat ya. Baik, Baik, Pak. apakah bisa dipahami? Bisa. Mari kita lakukan bersama. Yes. Yo, hebat banget, Pak. Pada hari ini Bapak mohon kepada kalian untuk bisa memahami apa itu khutbah, bagaimana cara menyampaikan dalam berkhutbah. Bapak akan membaca materi ini. Pertama itu khutbah membangun jembatan menuju kehidupan yang lebih baik. Khutbah adalah momen penting dalam kehidupan seorang muslim, kesempatan untuk merenungkan makna hidup dan mencari petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam sesi ini kita akan membahas pentingnya khutbah, tujuannya etika dalam penyampaiannya dan uji agar khutbah menjadi efektif. Tujuan penyampaian khutbah ada dua: mendidik umat, meningkatkan keimanan. Mendidik umat seperti memberikan pelajaran dan pemahaman tentang nilai-nilai Islam serta ajaran Al-Quran dan hadis. Dan untuk meningkatkan keimanan seperti membangun dan memperkuat keimanan serta menumbuhkan rasa cinta kepada Allah SWT dan Rasulnya. Yang selanjutnya yaitu etika dalam memberikan khutbah. 1. Menjaga waktu, memulai dan mengakhiri khutbah tepat waktu sesuai dengan aturan. Yang kedua, memilih bahasa yang sopan, menggunakan bahasa yang santun, mudah dipahami dan tidak mengandung unsur suara. Yang selanjutnya, menghindari perkataan yang sia-sia, berfokus pada pesan utama khutbah dan menghindari pembahasan yang tidak relevan. Kunci efektivitas khutbah: memilih topik yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi jemaah, menggunakan penyampaian yang kreatif dan memotivasi, menyampaikan pesan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, memahami realitas jamaah, memahami latar belakang, usia dan profesi jamaah, permasalahannya mencermati isu-isu sosial dan permasalahan yang dihadapi jemaah. Betul. Ini aja, baik, Bapak tadi sudah menjelaskan panjang lebarnya materi tentang khutbah. Terus Bapak ingin bertanya tentang materi itu. Terus
dibantu apa? Apakah bisa dijelaskan? Ya Pak, jadi khutbah itu adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada hari Jumat, yang mana seorang khotib atau yang penyampaian pesan berupa wasiat mengenai hal-hal kebaikan yang disampaikan oleh para jamaah Pak, para jamaah Jumat yang menghadiri kegiatan pelaksanaan sholat Jumat. Alhamdulillah, cukup, bagus jawabannya. Saya sangat mengagumi dan menghargai jawaban kalian. Baiklah, pelajaran pada pagi hari ini Bapak akan memberikan tugas individu maupun tugas kelompok. Nah, tugas individunya mohon mendapatkan manfaat dan kebenaran khutbah. Terus dipresentasikan di depan. Terus untuk tugas kelompoknya, untuk tugas kelompok saya Bapak memberikan dua kelompok. Kelompok pertama yaitu saudara Rizky, kelompok kedua saudara Zaiful. Apakah bisa dipahami? Bisa. Tak perlu deh. Bisa. Bapak mohon pada saudara Zaiful dan saudara Rizky untuk mencari materi khutbah judulnya masing-masing untuk disampaikan di depan. Kalau Apakah kita bisa dipahami? siap, siap. Kan sudah. Bapak tadi sudah membagikan kelompok. Mohon dibikin dua kelompok tadi. Mohon dibentuk kelompoknya. Ya. Ya. Silakan. Baik. Ini sedang bikin kelompok. Bapak akan menyampaikan materi yang kalian diskusikan. Untuk materi kelompok pertama, Bapak ingin mohon kepada kalian untuk mencari rumpun khutbah. Ya. Baik Pak. Untuk kelompok kedua, Bapak ingin mencari tujuan atau etika khutbah. Apakah bisa dipahami? Bisa. Mohon dikerjakan. Silakan. Kan kalau ini Baik, untuk kelompok satu kalau kelompok dua kalau sudah selesai tadi yang kita kasih materi itu untuk mencari Gimana Pak? Kalau dari etikanya itu etikanya seperti apa Pak? Gimana sih? Menyampaikan itu apa? Berarti dia kayak saya sarankan itu Pak. Iya. Apa Pak? Pak ini gimana ya Pak? Kan kan ada 5. Terus apakah harus diterangkan atau gimana? Itu diperagakan bisa, kalau mau menjelaskan bisa. Oh baiklah, jelaskan saja Pak. Iya. Nah, jadi kalau sudah mencari materi tadi, mohon untuk kelompok satu mau masuk ke depan untuk dipresentasikan apa yang kalian dapat tadi. Baiklah. Monggo silakan. Baik, sini ingin saya menyampaikan mengenai kesimpulan daripada submateri yang dibagikan secara berkelompok tadi yang mengenai rukun berkhutbah. Jadi rukun berkhutbah ini ada 5. Yang paling singkat itu paling dikenal yaitu aswan, yaitu yang pertama alhamdulillah, yang kedua sholawat, yang ketiga wasiat, yang keempat ayat-ayat Al-Quran, dan yang terakhir doa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih pada kelompok satu. Mohon tepuk tangannya untuk diri. Mohon kembali kepada. Baik, selanjutnya untuk kelompok dua presentasikan di depan. Oke Pak. Oke. Nah teman-teman, tadi kan Bapak ada ngasih tahu tentang tugasnya mengenai
Pak yang semakan macam-macam itu pengetahuannya kan, semuanya nggak tahu bisa jadi tahu hal yang baru gitu Pak. Itu pertama. Yang kedua itu, nah selain memberitahu dan untuk mengajak, siapa tahu setelah Bapak selain itu sudah berkhutbah, banyak orang nanti jamaah-jamaahnya itu mulai termotivasi dan bisa untuk mulailah untuk mengajak lah, mulai untuk bergerak pada hal yang kebaikan. Itu Pak yang kedua. Yang ketiga bisa untuk memotivasi, soalnya khutbah juga kan banyak ancaman, ada juga kan apa namanya itu hal yang memotivasi kayak pahala, kayak surga seperti apa gitu kan. Selain bukan hanya neraka aja, dosa aja gitu kan, bisa ada pahala, ada yang ke surga gitu Pak, untuk memotivasi para jamaah kaum yang anggap aja kurang paham tentang agama menjadi lebih paham pada materi tersebut gitu Pak. Nah, yang berikutnya itu menyatukan Pak, misalnya kayak tadi kita menyatukan umat muslim yang mana kan berbeda pikiran, semoga dari khutbah materi yang kita sampaikan bisa menghubungkan dengan mereka. Itu sedikit tujuannya. Nah kalau etikanya diharapkan ya tadi yang intinya satu yang khutbahnya itu diharapkan ya bukan hanya itu tadi, bukan hanya sekedar hanya bisa-bisa aja, tapi harus benar-benar ada ilmunya, karena ilmu tanpa amal juga sia-sia, amal tanpa ilmu juga hal yang suatu merugikan dan bisa menyesatkan gitu kan. Jadi diharapkan yang khutbahnya juga bisa paham ilmunya, bisa juga bisa mengamalkannya. Jadi bukan hanya dia hanya untuk berkata-kata aja, tapi bisa untuk mengajak dan bisa untuk melakukan gitu Pak. Nah itu Pak, etikanya Pak. Ya, terima kasih kepada nomor 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Mohon kembali ke Pak. Alhamdulillah, diskusi pada pagi ini telah selesai. Bapak terima kasih kepada kalian yang mau berdiskusi, mau menjawab apa yang Bapak kasih materi pada pagi ini. Nah, sebelum akhir ini Bapak akan mengasih tugas, itu carikan apa aja materi kita tadi, terus kalian presentasikan minggu depan lah. Apakah bisa dipahami? Oke. Sebelum mengakhiri pagi hari ini Bapak akan membaca simpulannya, yaitu khutbah bukan hanya sekedar ceramah, tetapi sebuah panggilan untuk merenungkan dan memperbaiki diri. Mari kita jadikan khutbah sebagai sumber inspirasi dan motivasi untuk melangkah lebih dekat kepada Allah SWT dan menjalankan kehidupan yang lebih baik. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.